Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada kita semua pendengar Renungan Oasis Fajar pada hari ini, Senin 30 Maret 2026. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, menghampiri hadirat-Mu, sebab kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kedaulatan Allah terus menjadi bagian orang-orang yang percaya kepadamu, yang oleh karenanya kami datang menghampiri hadirat-Mu, memohon kekuatan Tuhan untuk memberi pengertian bagi kami hal firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang pertama hingga ayat keempat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa. Bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini, Kedaulatan Allah. Ayat kedua sebagai penekanannya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka meninggalkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Menurut Kamus Webster, kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi dibanding semua yang lain. Otoritas tertinggi atau hak untuk memerintah tanpa campur tangan dari luar, baik itu milik individu, penguasa, maupun negara. Ini berarti memiliki kekuasaan mutlak untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur wilayah atau rakyatnya sendiri. Dalam konteks ini, kedaulatan Allah menggambarkan kekuasaan mutlak dan tertinggi. Ia Tuhan atas seluruh ciptaan yang menetapkan segala sesuatu sesuai kehendak-Nya. Ada beberapa poin penting jika mempelajari hal kedaulatan Allah dari ayat tersebut di atas. Frasa karena aku telah mengangkatmu dari debu dan menjadikanmu pemimpin atas umatku Israel. Allah mengingatkan Baesa Raja Israel bahwa ia memerintah karena Allah telah mengangkatnya dari tempat yang sederhana. Frasa umatku Israel, meskipun 10 suku ini telah meninggalkan dia, Allah tetap setia kepada janjinya kepada bapa leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk menjaga, memelihara, dan memberkati mereka. Jadi mereka tetap miliknya. Frasa dan engkau hidup seperti Yerobeam, ini merupakan kesalahan fatal Baesa, sebab ia berjalan di jalan Yerobeam dan dosanya. Jadi Baesa layak mendapat hukuman. Dan yang terakhir, frasa telah membuat umatku Israel berdosa. Ada pertanggungjawaban Baesa karena kejahatannya,
mengakibatkan umat Israel berdosa. Gasan, mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajar kami memahami kedaulatan-Mu, sehingga dalam hidup ini kami dapat berjalan mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan renungannya. Baiklah kita hidup benar dalam kedaulatan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.